Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu penelitian tindakan kelas. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, M. Faisal Adib, NIM 2016 33 0 20. Wisnu Verjitama Briskitonasa, NIM 2017 33 0 13. Sidik Wayu Kuncoro, NIM 2017 33 0 29. Awan Yuda Persada, NIM 2017 33 043. Selanjutnya, pengertian tindakan kelas. Penelitian menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara-cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Tujuan penelitian tindakan kelas. 1. Perkembangan masyarakat berlangsung dengan cepat. Tuntutan akan pendidikan yang berkualitas pun semakin meningkat. 2. Melalui penelitian tindakan kelas, pendidik dapat meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan dalam suatu hal. Ini adalah segala yang terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas. 3. Untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar di dalam kelas. Selanjutnya yaitu prinsip penelitian tindakan kelas. 1. Kegiatan nyata dalam situasi rutin. 2. Adanya kesadaran untuk memperbaiki diri. 3. SWOT sebagai dasar berbijak. 4. Upaya empirik dan sistemik. 5. Ikut cermat dalam perencanaan. Model penelitian tindakan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan, namun secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Nah, di sini perencanaan itu adalah dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Cara ini dikatakan ideal karena adanya upaya untuk mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan yang dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap 2 ini pelaksana guru harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat dalam refleksi. Keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan. Yang ketiga, pengamatan. Kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan, karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang sama.
Yang keempat, refleksi. Hal ini guru pelaksana sedang memantulkan pengalaman pada peneliti yang baru saja mengamati kegiatannya dalam tindakan. Apabila guru pelaksana juga berstatus sebagai pengamat, maka refleksi dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebut melihat dirinya kembali. Selanjutnya, persyaratan penelitian tindakan oleh guru. Ada beberapa hal di bawah di antara lain merupakan persyaratan untuk: yang pertama, penelitian tindakan kelas harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran dan berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penelitian tindakan kelas oleh guru menuntut dilakukannya pencermatan secara terus-menerus, objektivitas, dan sistematis. Yang ketiga, penelitian tindakan harus dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus tindakan yang berurutan. Informasi dari siklus yang terdahulu sangat menentukan bentuk siklus berikutnya. Oleh karena itu, siklus yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dapat dirancang sebelum siklus pertama terjadi. Terus keempat, penelitian tindakan kelas terjadi secara wajar, tidak mengubah aturan yang sudah ditentukan, dalam arti tidak mengubah jadwal yang berlaku. Yang kelima, penelitian tindakan kelas disadari betul oleh pelakunya, sehingga yang bersangkutan dapat mengemukakan kembali apa yang dilakukan, baik mengenai tindakan suatu ketika terjadi, reaksi siswa, urutan peristiwa, hal-hal yang dirasakan sebagai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan rencana yang sudah dan sebelumnya. Selanjutnya, sasaran atau objek penelitian tindakan kelas. Di sini ada hal-hal yang dapat diamati sehubungan dengan setiap unsur pembelajaran tersebut, antara lain adalah sebagaimana disajikan dalam bagian berikut. Yang pertama, unsur siswa. Dapat dicermati objeknya ketika siswa yang bersangkutan sedang asik mengikuti proses pembelajaran di kelas, lapangan, laboratorium, atau bengkel, maupun ketika sedang asik mengerjakan pekerjaan rumah di dalam hati, atau ketika mereka sedang mengikuti kerja bakti di luar sekolah. Yang kedua, unsur guru. Dapat dicermati ketika yang bersangkutan sedang mengajar di kelas, sedang membimbing siswa yang sedang berdharma wisata, atau ketika guru yang mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Yang ketiga, unsur materi pelajaran. Dapat dicermati urutan materi tersebut ketika disajikan kepada siswa. Yang keempat, unsur peralatan atau sarana pendidikan, meliputi peralatan baik yang dimiliki oleh siswa secara perorangan, peralatan yang disediakan oleh sekolah, ataupun peralatan yang disediakan dan digunakan di kelas. Unsur hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah yang dijadikan titik tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran, baik susunan maupun tingkat pencapaian. Selanjutnya, unsur lingkungan, baik lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun yang melingkungi siswa di rumahnya. Selanjutnya, ada unsur pengelolaan, yang jelas-jelas merupakan gerak kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk tindakan yang digolongkan sebagai kegiatan pengelolaan, misalnya cara mengelompokkan siswa ketika guru memberikan tugas. Selanjutnya ada penyusunan laporan penelitian tindakan. Yang pertama, selanjutnya, apabila guru pelaksanaan penelitian tindakan kelas sudah merasa puas dengan siklus-siklus itu, tentu saja langkah berikutnya tidak lain adalah menyusun laporan kegiatannya. Proses penyusunan laporan ini tidak akan dirasakan sulit apabila sejak awal guru sudah disiplin mencatat
apa saja yang sudah ia lakukan. Yang kedua, menulis karya tulis ilmiah. Laporan penelitian sebetulnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menulis artikel, karena lahan tulisan akan sudah dipenuhi dengan penjelasan tentang alasan, tujuan, manfaat, dan isi penelitian, kemudian cerita tentang tindakan dengan siklus-siklusnya. Pada akhir tulisan tinggal disampaikan hasil penelitian, yaitu keberhasilan yang diperoleh dan hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan. Ditutup dengan rekomendasi atau saran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih teman-teman.